Bab 2413. Begitu Jack selesai bicara, Logan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa setelah pertarungan berakhir, ada banyak warga yang pura-pura lewat. Padahal, mereka ingin menyaksikan keributan. Siapa suruh keluarga Romley bersikap sombong? Mereka yang mendukung Regan untuk membantai orang-orang di jalan, pantas menerima nasib ini. Dulu mereka sangat mendominasi dan menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuasaan mereka. Saat mereka bertemu dengan guru negara, mereka langsung nggak berkutik. Ternyata mereka cuma menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Orang-orang itu berbisik satu sama lain dengan suara pelan dan melontarkan komentar-komentar sarkastis dan mengejek. Lagi pula, apa yang dilakukan keluarga Romley dan Regan di jalanan sebelumnya telah memicu kemarahan publik. Mendengar desas-desus samar-samar ini, ekspresi wajah Logan menjadi makin muram. Bagaimana mungkin orang-orang ini berani datang dan menertawakan keluarga Romley seperti lelucon? Apa Saka yang memberi kalian kepercayaan diri? Mata Logan dipenuhi dengan tatapan dingin dan menyeramkan. Lalu dia berkata dengan galak, "Baiklah, Master Ilahi tingkat 6. Aku akan menunggu." Pertarungan ini sudah mengguncang seluruh kota Sentana. Semua kekuatan dan para klan sangat terkejut. Guru negara mengambil tindakan dan langsung menghancurkan kediaman keluarga Romley. Kekuatan seperti itu benar-benar membuat mereka ketakutan. Untuk sementara, tidak ada seorang pun yang berani datang ke kediaman keluarga Romley untuk menyampaikan belasungkawa, karena mereka takut menyinggung guru negara. Begitu guru negara bergerak, keluarga Romley langsung hancur. Sementara itu, masyarakat bersorak seolah-olah hari ini adalah tahun baru. Bagaimanapun, mereka telah ditindas oleh 7 keluarga besar selama bertahun-tahun dan tidak punya cara untuk mencari keadilan. Hari ini, akhirnya mereka bisa melampiaskan kekesalan yang terpendam dalam hati mereka. Sorak-sorai bahkan terdengar sampai halaman dalam Istana Kekaisaran. Di jalan menuju taman dalam Istana Kekaisaran. Bagaimana rasanya mendengar suara-suara itu? Regan sedang duduk di kursi roda, didorong ke depan oleh Yasmin dan bertanya dengan wajah muram. Kesal. Tatapan mata Yasmin dingin dan muram. Lalu dia berkata, "Dasar manusia rendahan. Mereka menyalahkan orang lain atas kesulitan mereka sendiri dan gak bisa tahan melihat orang lain hidup dengan baik. Sekarang keluarga Romley dalam masalah. Mereka justru bersorak gembira. Mereka memang terlahir rendahan. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan?" Tanya Regan. "Mereka itu cuma sekelompok orang rendahan. Nggak layak mendapat perhatianku." Yasmin berpikir dan menjawab tanpa ragu. Saka yang memberi mereka kepercayaan diri. Kalau kita membunuh Saka sebagai pelaku utamanya, mereka nggak akan berani berteriak lagi. Regan menepuk sandaran tangan kursi rodanya sambil tertawa dan menyahut. "Ya, Saka adalah akar dari semua kejahatan. Pergilah ke kompetisi kota Sentana dan bunuh Saka untukku." Yasmin agak terkejut. "Aku tahu kultivasimu masih kurang. Tapi aku juga punya orang-orang yang berbakat yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi kota Sentana. Tapi Saka selalu berhasil melanggar aturan. Dia mungkin juga diberkati dengan keberuntungan dan mampu lolos dalam kompetisi kota Sentana. Kamu adalah gadis keberuntungan dan luar biasa. Aku menaruh harapan besar padamu." Regan berteriak dengan tegas. Yasmin agak mengernyit dan berkata, "Aku selalu menunggu kesempatan berikutnya. Tapi aku nggak pernah menunggu sampai." "Nggak perlu menunggu. Kesempatanmu ada padaku," sahut Regan tegas. Saat ini, Regan sudah tiba di halaman dalam Istana Kekaisaran. Di depannya ada sebuah gubuk jerami. Pada saat ini, seorang pria tua berjalan keluar dari dalam gubuk jerami itu. Itu adalah pria tua dari Sekte Dokter Surgawi yang datang untuk menggantikan Liana sebagai pengawas. Setiap pengawas yang baru dilantik harus mengunjungi Kaisar. "Salam, Yang Mulia. Aku punya permintaan," kata Regan.
Pria tua itu bahkan tidak menatap Regen dan hanya berjalan melewatinya. Regen tiba-tiba berseru, "Aku masih belum benar-benar kalah." Pria tua itu berhenti sejenak, meliriknya dan berkata dengan tenang, "Yang aku inginkan adalah teknik penerobos surgawi. Tapi kamu nggak membawanya padaku. Kamu masih ingin bantuan apa dariku?" Regen tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapnya dan menjawab, "Saat sudah bertaruh, maka harus bertaruh sampai akhir." Pria tua itu menyipitkan matanya pelan, menatapnya sambil bertanya, "Bagaimana caranya?" Wanita ini adalah wanita keberuntungan dan dia punya dendam abadi pada Saka. Regen menunjuk Yasmin seraya berkata, "Berikan dia pil itu dan bantu dia membuat gebrakan di kompetisi kota Sentana. Orang-orang yang punya keberuntungan mampu bangkit kembali meskipun mengalami kemunduran sementara. Menamparkan wajah musuh di masa lalu." Yasmin juga menatap pria tua itu, lalu berkata dengan tenang, "Kamu seharusnya sudah mendengar tentang fenomena aneh di kota Sentana beberapa hari yang lalu. Itu disebabkan olehku. Kalau kamu nggak berinvestasi padaku sekarang juga, kamu mungkin akan menyesalinya di kemudian hari." Sebagai gadis keberuntungan, Yasmin tidak pernah merasa benar-benar kalah. Kekalahan di tangan Saka hanyalah ujian kecil yang diberikan oleh takdir kepadanya. Pria tua itu menatapnya, berpikir sejenak, lalu menyahut, "Mulai sekarang, aku akan menyediakan pil untuk kultivasimu." Setelah berkata demikian, dia pun pergi. "Ini kesempatan pertama yang kuberikan padamu." Setelah itu, Regen menatap ke arah gubuk jerami itu dan berkata dengan tenang, "Selanjutnya, ini adalah kesempatan kedua yang akan kuberikan kepadamu." Sambil berkata demikian, Regen berjuang dan jatuh dari kursi roda. Yasmin bergegas membantunya berdiri, tetapi dia langsung mengangkat tangannya untuk menghentikan Yasmin. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa akibat patah tulang kaki, dia berlutut di depan gubuk jerami itu. Setelah menyelesaikan semua ini, otot-otot di wajahnya agak bergetar dan butiran-butiran keringat dingin muncul di dahinya.